Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah salat subuh Masjid Al-Fatah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia dan nikmatnya kepada kita. Di antaranya adalah nikmat terbesar itu kita bisa bangun pagi ini dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan itu menjadi amal soleh kita dan bukti bahwa kita adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala, yang karena dan memang itu untuk itulah Allah menciptakan kita. Jadi di antara kenikmatan itu nikmat kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam hal yang wajib ya. Syukur-syukur tadi malam ada yang bisa sholat tahajud, sholat witir, wah itu masya Allah luar biasa. Tapi setidaknya sholat subuh berjamaah itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi siapa yang kata Rasulullah SAW, siapa yang bisa sholat subuh berjamaah itu seakan-akan dia sholat malam satu malam penuh. Iya luar biasa. Tapi itu nggak gampang ya. Kalian sudah terbiasa masya Allah. Tapi yang itu butuh perjuangan. Jadi pejuang subuh. Biasanya yang berjuang itu santai-santai yang apa itu? Pulang liburan ya. Biasanya itu pakai biasanya ada bel. Belnya ada dua kalau di pondok itu. Bel yang dipencet sama bel yang berjalan ya. Nanti kalau udah libur tinggal bapak ibu yang jadi belnya. Salam salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat pertolongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana hanya beliaulah nanti itu yang bisa menolong kita, memberikan syafaat kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membacakan salah satu dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang banyak sekali ya, ada 6.000 sekian. Ada satu ayat yang mudah-mudahan ayat ini menjadi cermin bagi kita, renungan bagi kita secara pribadi, kemudian keluarga, masyarakat dan seterusnya, yang dimana kaum muslimin meyakini bahwa Al-Quran merupakan kalau bahasa anak muda sana itu map ya, peta yang menunjukkan kita perjalanan kita, dimana Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat 121 menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Orang-orang yang kami beri mereka Alkitab
mereka membaca dengan sebenar-benarnya membaca. Itulah orang-orang yang benar-benar mereka itu beriman. Dan barang siapa yang mengingkari Alkitab tersebut, maka pasti orang itu termasuk orang-orang yang rugi di dunia maupun di akhirat. Qala Syekh Sa'di fi kitabihi yukhbiru ta'ala anna alladhina atahumul kitab wa manna 'alaihim bihi minnatan mutlaqah annahum yatlunahu haqqa tilawatihi ay yattabi'unahu haqqa ittiba'ihi wattilawa al-itba' fayuhilluna halalah wa yuharrimuna haramah wa ya'maluna bimuhkamihi wa yu'minuna bimutasyabihi wa haula'i humus su'ada min ahlil kitab alladzina arafu ni'matallah wa syakaruha wa aminu bi kulli rusul wa lam yufarriqu baina ahadin minhum fa haula'i humul mu'minuna haqqan. Bapak-bapak Ibu sekalian, di dalam ayat yang mulia ini Allah SWT menyebutkan ahlul kitab, yaitu orang-orang yang diberi Alkitab oleh Allah SWT, itu diberikan karunia yang sangat besar. Tentu ayat ini juga menjadi pelajaran bagi kita, maksudnya petunjuk bagi kita. Kita juga diberi Alkitab. Sebelum kita diberi Alkitab, yaitu Al-Quran, ada umat yang sebelumnya juga diberi kitab. Nah, yang menarik Bapak sekalian, yang menjadi renungan bagi kita kaum muslimin adalah Allah SWT memberikan petunjuk bagaimana orang-orang yang diberi Alkitab itu mesti bersikap atau menyikapi kitabnya itu. Disebutkan adalah mereka setelah diberi Alkitab itu, mereka membacanya dengan sebenar-benarnya membaca. Nah, apa yatlunahu haqqa tilawatihi itu apa? Nah, ini menarik. Apalagi Masya Allah, Indonesia ataupun kaum muslimin di negeri kita sekitar 5-10 tahun terakhir ini Allah karuniakan semangat. Jadi semangat itu nikmat Bapak sekalian. Semangat, kemauan itu anugerah yang sangat luar biasa, yang perlu disyukuri, perlu dijaga. Bagaimana semangat kaum muslimin berinteraksi dengan Al-Quran. Buktinya apa? Kalau kita lihat sekolah, hampir hari ini semuanya ada program Qur'annya dengan namanya macam-macam lah ya. Ada tahfidz, ada apa dan apa. Dan itu Masya Allah itu bagus sekali. Mudah-mudahan memberikan barokah untuk negeri kita. Nah, kadang begini, Bapak Ibu mungkin, ini anakku udah tak masukkan pondok tahfidz ya, masih kayak gini ya. Nah, jadi ngajinya udah lancar sih. Atau mungkin ada juga, ini kok sudah 5 juz ya, kalau di Al-Fatihah mungkin udah tasmi', udah baca sekali duduk 5 juz atau berapa? 10 juz ya. Nah, ini pengetahuan ini nanti menjadi cermin, bisa menjadi cermin bagi kita secara pribadi dan lain sebagainya. Di sini beliau Syekh Sa'di menafsirkan dengan merangkum pendapat-pendapat para ahli tafsir dari para sahabat ya. Nanti rinciannya bisa dilihat, yang suka baca dilihat di Ibnu Katsir ya. Kata beliau, saya mulai dari tilawah itu apa ya? Tilawah, karena sini talayatul tilawah. Tilawah itu sekalian ya, kalau nanti tilawah itu lebih tingginya nanti baca atasnya nanti ngafal gitu ya. Kalau orang ngafal mesti baca juga toh. Katanya mana tilawah itu katanya al-itba.
Jadi tilawah itu ngikut, mengikuti. Nah, nanti dijelaskan mengikut itu ada dua, ya, dalam membaca ya. Satu, membaca itu jadi yaqra'ul Qur'an kama unzila. Dia membaca Al-Qur'an sebagaimana dia diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Maka nanti ada untuk menjaga itu ada namanya sanad. Masya Allah, Al-Fatah dapat anugerah ada 2 ustadz kita yang bersanad. Ini sebagai tanggung jawab. Untuk tahfidnya tuh gaya bacanya bagaimana toh? Oh, kita sudah ada yang sudah punya pakem itu ya. Ya, maka Bapak sekalian, jadi untuk ngaglik ya, kita punya penduduk Ustadz Bowo ini makhluk langka. Perlu dijaga-jaga dan di apa ya? Langka, buktinya langka apa? Dari ngaglik itu berapa? Penduduknya ada berapa ya? Baru 1 kita yang punya seperti ini. Dan ini betul-betul karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada Bapak sekalian, banyak. Yang kuat ngapal itu juga banyak. Entah itu ngapal Quran atau bangsanya apa yang bisa dihafal. Tapi tidak semua orang diberikan anugerah bisa ngapal Al-Quran mirip persis seperti dia dulu diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi. Itulah sanad, dan itulah yang menjaga Al-Quran. Dan itu enggak punya sanad itu urutan ya. Ini baca kayak gini, turunkan sampai ke generasi kita. Itu yang punya kayak gitu keilmuan seperti itu hanya Islam. Kata para ulama, laula sanad laqala man qala, laula sanad, kalaulah bukan karena ada silsilah sanad itu, laqala man syaa ma syaa. Kalau bukan ada sanad itu siapa aja itu mau ngomong sakarepe dhewe itu bisa. Tapi sanad nggak bisa. Kalau pakai sanad nggak bisa. Masih ditanya, kamu udah pakai gitu dari mana? Oh, nanti sanad juga diteliti, bener nggak itu ya? Oh, itu orangnya jujur apa enggak? Jadi Islam itu keilmuannya luar biasa Bapak sekalian. Terjaga betul ya. Jadi kalau kita sekarang tinggal nikmati aja ya. Tinggal apalagi zaman digital ini tinggal pencet-pencet dapat ya pengetahuannya. Jadi Bapak sekalian, orang-orang yang sudah sampai level ini itu Masya Allah, itu karunia tidak diberikan kepada semua orang. Dan mudah-mudahan Bapak sekalian, anak-anaknya, generasinya ada yang diberikan karunia itu ya. Nah, mengikuti itu yang pertama adalah membacanya seperti diturunkan. Maksudnya adalah mulai dari penerapan ahkam hukum-hukum tajwidnya, panjang pendeknya, kemudian mengeluarkan hurufnya ya, pokoknya segala macam lah seperti yang diajari di TPA. Maka untuk level ini jadi membaca yang benar itu adalah membaca sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid yang maklum di kita. Maka dalam hal ini Bapak sekalian, guru ngaji ya, guru TPA itu punya andil yang besar dalam hal ini ya, tidak bisa kita pandang sebelah mata. Tidak enak tuh kalau mandang sebelah mata itu enak enggak Pak? Jadi cuma micing gini ya. Jadi mandang itu harus 2 mata. Jadi biar jelas gitu ya. Walaupun ya di sebagian tempat TPA ini kurang apa ya? Mungkin kurang menarik Pak. Nanti kita lihat apa ayat ini kalau diterapkan apa aja yang bisa kita ini kan ya. Nah, jadi itu, dan ini level satunya itu sekalian. Jadi anak-anak yang mondok tahfidz itu sedang berjuang di level 1, di angka 1. Walaupun berapapun dia baca, kalau dia udah hafal 1 juz 2 juz berarti kalau itu ya berarti segitu, 30 ya berarti segitu. Puncaknya nanti dia dapat stempel oleh gurunya yang bersanad. Nah, itu yang pertama. Dan kita ya harapannya itu begini ya, mudah-mudahan kaum muslimin itu sudah lulus SD itu sudah mantap ya, bacaannya itu sudah bagus ya. Harapannya begitu, idealnya begitu ya. Karena nanti kalau udah SMP itu sudah mukallaf ya, dia sudah
harus mandiri melakukan kewajiban-kewajiban. Dan lagi-lagi tadi ya, guru-guru, orang tua itu punya peranan penting. Kemudian naik ke kedua, para ulama mengatakan ini ada perkataan Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, yaitu yattabi'unahu haqqa ittiba'ihi. Ini yang level ideal, level yang sebenarnya. Mengikuti Al-Quran itu, mengikuti Alkitab itu dengan sebenar-benarnya mengikuti. Jadi bunyinya apa, ya udah. Kenapa begitu? Ya, di dalam ayat yang lain di surah Asy-Syams, kadang baca ini sering baca itu ya, mengingatkan. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha, dan demi qamar, bulan yang mengikutinya, ya, yang mengiringnya atau mengikutinya. Maka disebutkan berikutnya fayuhilluna halalah. Jadi orang yang membaca itu dia nanti akan tampil sikapnya menghalalkan yang halal, kan ngikut berarti kan. Quran bilang halal, ya wis sudah halal lah. Kemudian apa? Wa yuharrimuna haramah, dan dia mengharamkan apa yang haram. Nah, jadi kata Quran halal ya halal, kata Quran haram ya haram. Nah, untuk masuk ke sini Bapak Ibu sekalian, tentu tidak hanya pandai membaca secara lafat. Ya, tadi kalau satu itu kan lafat, fasih gitu ya. Nah, itu lafat di level 1. Di sini kita butuh belajar ilmu-ilmu yang lain. Apalagi hari-hari ini, Masya Allah, belajar itu banyak jalan Bapak sekalian. Di sini kita butuh nanti ilmu akidah, butuh ilmu fikih, fikih jual beli, fikih apa lagi gitu ya, ilmu-ilmu yang lain, ya. Dan Bapak sekarang udah megang gadget ya, HP ya, dengar YouTube gitu bisa gitu ya. Bahkan sekarang itu banyak Bapak sekalian yang bikin channel ya. Nah, biasanya cuma ikut YouTube, sekarang ikut mengisi gitu ya, entah YouTube, entah Facebook ya, dan macam-macam ya. Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat seperti ini, maka berinteraksi dengan Al-Quran itu ternyata tidak hanya kita mengejar fasih secara lisan, tetapi bagaimana pada berikutnya adalah dia punya cara pandang yang benar. Ya, cara pandangnya apa? Berarti kalau Al-Quran mengatakan A, berarti dia ikut A. Kalau Al-Quran mengatakan B, dia ikut B. Ya, nah itulah apa? Bukti iman kepada Alkitab. Nah, rukun iman yang keberapa? Nah, akan disebutkan itu ada rukun iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, maksudnya itu adalah ya, di samping dia membaca yang benar, dia mengamalkan. Nah, bahasa gampangnya itu mengamalkan. Nah, kalau dilarang yang tidak dilakukan, kalau diperintah ya dilakukan. Ya. Nah, apa konsekuensi kalau sudah begitu apa ya? Yaitu yang nyontoin itu para sahabat ya, para sahabat Nabi. Maka kata beliau apa? Itulah kata beliau orang-orang yang ngerti, paham nikmat Allah Subhanahu wa taala ya, wasyakaruha, dan mensyukurinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, nyuruh anak belajar ngaji, entah diajarin sendiri, entah ke TPA, itu adalah kita itu termasuk, mudah-mudahan termasuk orang yang ngerti, orang yang bersyukur ya, orang yang bersyukur kepada Allah SWT ya. Dan berikutnya kata beliau adalah, dan inilah orang-orang yang keimanannya benar, dan mereka adalah orang-orang yang nanti dijamin kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok bisa ya? Orang yang ngajinya benar, yang bacanya benar itu orang yang bahagia. Sederhana saja ya.
karena nanti dia insya Allah menjadi pribadi yang mampu bersikap sebagaimana semestinya, ya, mulai dari jujur, berani, kemudian ya, memberikan kebaikan kepada sesama dan semuanya. Adapun lawannya berarti ya kurang gitu ya. Ya walhamdulillah ya, mudah-mudahan kita nggak termasuk. Jadi Bapak sekalian, mudah-mudahan dari usia yang Allah berikan kepada kita ini, kita bisa termasuk orang-orang yatlunahu haqqa tilawatihi. Jadi mampu membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya membaca. Ya tadi ada dua. Ya mudah-mudahan ya Allah mudahkan untuk kita semua. Bukan dilihat hasilnya Bapak sekalian. Saat ini saya udah ini tapi ya gini-gini aja. Jangan dilihat hasilnya, tapi lihat usahanya. Ya, karena hasil itu di tangan Allah SWT. Tetapi bagaimana kita menggunakan apa yang Allah berikan ini seperti yang Allah inginkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita amalkan dari ayat ini? Pertama, ya sesiapa yang belum bisa di level 1 membaca, maka gunakan apa yang Allah berikan hari ini untuk itu. Ya apa namanya, dulu kita itu kan memang lahirnya nggak ngerti huruf, karena kebanyakan kita itu ngelihatnya huruf Latin ya gampang ngucapin Latin. Nah, nanti kalau selama-lama ngucap Arab ya sama juga, nanti kalau maksudnya sama dilatih-latih ya bisa juga. Ya, buktinya orang Arab nggak pernah latihan huruf Arab ya bisa Bu sekalian ya. Ya karena ngomongnya memang itu. Termasuk gini juga ya, mohon maaf teman-teman Jawa yang nggak biasa latihan Hono Coroko, bisa nggak Mbah? Sekarang banyak yang nggak bisa. Banyak yang nggak bisa. Nah, jadi sebenarnya bisa insya Allah kalau dilatih itu ya, dilatih itu bisa. Nah berikutnya, maka di sini secara sosial maka TPA yang tertata dengan baik itu sebenarnya kebutuhan untuk kaum muslimin hari ini, yang dimana Bapak Ibu mungkin sibuk kerja segala macam, maka guru-guru TPA ini punya andil besar untuk ini ya. Jadi kaum muslimin itu ya minimal ya memang apa, ngaji itu bisa lah ya, level 1 itu bisa gitu ya. Tadi ini apa namanya, tuntutannya begitu, nanti apa petunjuknya, pengamalannya begitu ya. Yang berikutnya yang sudah bisa ngaji maka pelan-pelan yang mulai baca, ikuti ya apa namanya, ada kajian fikih, kajian tafsir, kajian apa ya, yang itu mungkin hadir ke majelis ilmu atau ya dengar di media-media banyak ya, YouTube segala macam. Karena apa namanya, itu nanti jadi bukti bahwa kita orang beriman, menjadi bukti bahwa kita benar-benar orang yang mengimani Alkitab ya, mengimani Al-Quran dengan sebenar-benarnya beriman. Nah maka ketika ini tidak kita jalankan ataupun tidak kita ambil, maka kita akan mendapatkan kerugian ya, mendapatkan kerugian. Dan yang terakhir Ibu sekalian, tentang membaca ini, Islam ataupun agama ini sudah sejak dari awal bagaimana memerintahkan kita untuk membaca, tapi dengan perintah yang berbeda ya, dengan Iqra ya, yaitu membaca. Maka tentang membaca ini memang Masya Allah dampaknya luar biasa. Yang sederhananya tadi ya, kalau ada Al-Quran itu kita mulai dari TPA ya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kita renungkan. Maka jadi apa namanya, bagi teman-teman yang sudah menghafal Al-Quran, maka ada satu level lagi yang kita butuh belajar ya, bagaimana yattabi'unahu haqqa ittiba'ihi. Untuk bisa seperti itu kita butuh cara pandang yang benar. Cara ya pandang yang benar itu bisa didapat kalau kita mendapatkan ilmu yang benar. Nah itu. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
menjadi orang yang baik dan bermanfaat untuk diri kita, keluarga dan kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam wa ilmu ahkam wa atam wa sallallahu ala nabi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.